Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan cukup baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin off cam dulu ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi nanti insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang farmakologi, kemudian masuk ke farmakodinamika. Nanti teman-teman siap-siap ya, akan ada kelompok yang presentasi, baru akan ada sesi tanya-jawab. Kemudian insya Allah pertemuan kali ini kita record. Mudah-mudahan kalau misalkan rekamannya lancar, nanti kita share ke teman-teman kita yang di kelas D dan E gitu. Jadi kelas farmakologi 1 ini kita bagi 2 sesi. Jadi kelas ABC Zoom meeting, kelas DE nanti Google Classroom, dan untuk pekan depan dibalik kelas DE akan Google Classroom. Kelas DE akan Google, mohon maaf, maksudnya kelas DE akan Zoom meeting, dan kelas ABC insya Allah Google Classroom. Jadi mohon maaf ada revisi ya dari pengantar yang pertemuan sebelumnya, kan tadinya mau Zoom per 2 pekan, namun sepertinya khawatir kurang efektif penyampaian materinya, jadi tiap pekan insya Allah kita akan tetap ada Zoom meeting, hanya kelasnya yang dibagi-bagi gitu. Bagaimana? Apakah keberatan? Nah, nanti untuk yang Google Classroom, kalau misalkan lancar rekamannya, insya Allah nanti di-share rekamannya. Paling mungkin nanti untuk memastikan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik atau tidak, akan ada sedikit pertanyaan yang perlu kalian jawab. Misalkan jadi nanti dari perkuliahan yang kalian tonton di Google Classroom itu, kalian akan ada tugas untuk membuat pertanyaan. Nah, kemudian teman-teman yang lainnya boleh dibantu untuk bantu menjawabnya. Jadi tugasnya membuat pertanyaan dan jawaban atau rangkuman dari perkuliahan yang kalian tonton. Itu umumnya yang di Google Classroom seperti itu. Ibu, mohon maaf, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? Sebentar. Ya, laptop saya kecil, suaranya. Sebentar. Gimana tuh? Mau pakai HP aja gitu ya? Dibantu pakai HP ya? Sebentar. Recording in progress. Sorry. Dulu apa lebih baik atau justru menggema? Baik, Bu. Lebih baik yang ini atau yang tadi? Lebih baik yang ini, Bu. Lebih baik yang ini. Apa ya, saya pakai 2 device biar audionya tetap bagus. Dari HP, insya Allah mudah-mudahan bagus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ini nggak bisa di-share screen. Nanti absensinya insya Allah dilakukan di tengah-tengah perkuliahan ya.
Ya, Oke. kita akan membahas tentang pengantar Kita farmakologi. akan membahas tentang pengantar farmakologi. Itu apa? Nah, farmakologi itu apa? Farmakologi itu kalau dari dari definisi dua kata ya, katanya itu dari dua kata ya, farmakon dan logos. Jadi farmakon itu obat, logos itu ilmu. Sederhananya itu adalah ilmu mempelajari atau tentang ilmu obat terkait obat atau ilmu terkait obat dan seluruh aspeknya baik sifat fisika, kimia, fisika, biologis, fisiologis, obat dalam tubuh, atme, obat dalam ilmu tubuh, terkait kadar obat ilmu dalam tubuh terkait serta kadar obat efek dalam tubuh terapeutik, serta efek terapeutik dan efek toksiknya. dan Jadi, efek toksiknya. Jadi ya. menggema ya? Menggema ya? Iya, Ibu menggema. Ya. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Masih, Bu. Ini dia ini bakal Kita coba ya. lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ilmu terkait kadar obat dalam tubuh dan efek terapeutik serta efek toksiknya. Nah, nanti kita bahas. Farmakologi itu sejarahnya kalau bisa kita bagi dua menjadi periode kuno 1700 dan periode modern. Di mana di periode kuno ini ada observasi empirik penggunaan obat, tapi masih terbatas yang menggunakan metode-metode yang kuno, belum terlalu berkembang seperti hari ini. Bisa dilihat dari catatan tertua ada pengobatan Cina dan Mesir. Nah, sementara kalau untuk periode modern itu pada abad 18 sampai 19 mulai adanya penelitian eksperimental terkait obat. Nah, ini bisa kita lihat, jadi dulu sampai abad 19 obat-obatan berasal dari produk alam berupa tanaman baik kering maupun segar. Awalnya itu dikeringkan, terus direndam dalam alkohol atau bukan. Nah, terus obat itu kemudian berkembang, disintesis, ada yang diisolasi dari tanaman, kemudian dilakukan uji preklinik, uji toksik, uji klinis, nanti baru bisa dipasarkan. Perkembangan ilmu farmakologi sendiri itu awalnya dari observasi empiris, kemudian berkembang menjadi farmakologi eksperimental, terus ada farmakologi biokimiawi, farmakologi molekuler. Nah, kalau ini di tingkat molekuler ya, kalau ini di tingkat submolekuler, kemudian berkembang lagi menjadi farmakologi klinik, yang kemudian berkembang menjadi farmakoterapi, terus menjadi farmakoepidemiologi. Kalau farmakoepidemiologi itu bagaimana pengaruh obat terhadap satu komunitas lingkungan, dan kemudian ada farmakologi sosial, kemudian terus berkembang ada farmakogenomik, farmakoekonomi, dan lain-lainnya. Ini beberapa cabang ilmu farmakologi: farmakokinetika, farmakodinamika, farmakologi eksperimental, toksikologi, farmakoterapi, farmakognosi, biofarmasi, dan lain-lain. Nah, farmakokinetika itu apa? Farmakokinetika itu meneliti perjalanan obat atau nasib obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsinya, transport dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Kalau farmakodinamika mempelajari efek yang mempelajari obat, maksudnya mempelajari efek yang diberikan obat terhadap tubuh. Kalau farmakologi eksperimental mempelajari pengaruh obat pada manusia. Obat dicobakan kepada hewan uji, misalkan gimana. Jadi gimana ya? Jadi tujuan akhirnya adalah mempelajari pengaruh obat pada manusia. Nah, hanya ketika kita mau melihat pengaruh terhadap manusia itu kan nggak bisa langsung ya, dia ada toksisitas dan lain-lain. Maka sebelum diujikan kepada manusia, maka obat itu diujikan ke hewan uji untuk melihat efektivitas. Kemudian melalui bisa diujikan ke manusia. Kemudian ada toksisitas, ini toksikologisnya dan lain-lain tentang efek racun obat terhadap tubuh. Terus farmakoterapi mempelajari penggunaan obat untuk lain baru penyakit atau gejala-gejalanya. Kemudian obatnya gejala-gejalanya. Nah, kalau obat
yang berasal dari tanaman dan zat aktifnya, begitu pula yang berasal dari hewani dan mineral. farmasi. Biofarmasi mempelajari pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Nah, ini definisi apa ya? Obat dari Paracelsus. Jadi, all things are poisons. It is simply the dose that distinguishes between a poison and a remedy. Jadi, segala sesuatu itu adalah racun. Hanya dosis yang bisa menjadi pembeda antara racun dan obat. Jadi sekali lagi ya, misalkan gini sederhananya paracetamol ya, obat yang umum banget kita pakai. Kalau misalkan misalkan atau ada nyeri-nyeri ringan, bisa digunakan paracetamol 1 tablet. Itu insya Allah bisa ada efek terapeutiknya 500 mg biasanya ya. Tapi apa jadinya kalau misalkan ada orang yang minum 1000 tablet misalkan langsung dalam sekali waktu. Obat gitu. Nah, itu paracetamol yang awet tapi bisa menjadi racun ketika dikonsumsi secara berlebihan gitu. Obat itu apa? Nah, obat itu apa? Obat merupakan, ini definisi sederhananya karena banyak banget definisi tentang obat ya. Nah, obat itu merupakan semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit dan gejalanya. Nah, ini tujuan pengobatan bisa untuk penetapan diagnosis, kemudian preventif atau pencegahan, kuratif, pengobatan rehabilitatif dan promotif. Ini beberapa rute pemberian obat. Tidak semuanya ya, masih banyak yang belum. Ini hanya beberapa saja. Ini ada oral, inhalasi, ada lewat nasal. Ini misalnya tetes hidung kayak gitu misalnya. Ini ada transdermal difusi, ocular drug delivery, intravenous route. Jadi ini pengobatan melalui intravena. Ada juga intramuskular dan lain-lain ya. Ini belum dibahas semua. Dan tetes juga tidak hanya tetes hidung, ada tetes mata, ada tetes telinga. Nah, ini the 5 rights of medication administration. Jadi rasional terapi ada 5 hal yang harus tepat obatnya salah ya, kemudian atau harus jangan lupa benar dalam pemberian obat. Yang pertama, tepat obat. Jadi jangan sampai obatnya salah ya. Kemudian pemberiannya juga harus tepat atau setelah makan misalnya, atau bersamaan dengan makanan. Ada juga obat-obat yang seperti itu. Rute pemberiannya juga harus misalnya terus benar, jangan sampai kalau misalnya itu buat dulu teman-teman mungkin sebenarnya teman-teman ini ada yang dari SMK Farmasi misalnya atau SMK Kesehatan, tapi saya posisikan seolah-olah teman-teman ini semuanya awam ya. Jadi kita bahas sedikit supositoria itu obat yang dimasukkan melalui anus. Nah, ketika misalkan rute pemberiannya harusnya lewat anus, malah karena kurang pengetahuan dari minum obat sehingga malah dikonsumsi lewat oral misalnya, nah itu juga kan jadi salah ya. Terus yang terakhir tentu saja harus tepat pasien, jangan sampai pasien yang tidak memerlukan obat malah dikasih obat. Jadi ini 5 hal yang harus sangat diperhatikan dalam pemberian obat untuk mencapai rasional terapi. Oke, sampai sini dulu untuk pengantar farmakologinya. Ada yang mau ditanyakan?